Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Ketemu lagi dengan saya Oli Berry. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing test untuk sebuah kartu grafis ya. Unboxing santuy. Kartu grafis dari brand Nvidia Colorful Battle X ya. Atau biasanya sih Tomahawk ya, dikenalnya sebagai Tomahawk GeForce GTX 1650G DDR6 ya. Jadi ini garansi resmi dari WPG ya, distributor WPG Indonesia selama 3 tahun, dan kita akan lihat garansinya per kapan sampai kapan ya. Jadi ini kondisi unit PC VGA dari PC personal juga yang upgrade, dan kondisinya juga masih kinyis-kinyis banget guys. Untuk serial number sudah saya pastikan sama ya di sini I022X. Ini di luar ada hujan deras, suaranya mungkin akan terdengar masuk. Pertama kita buka, ada tulisan Colorful Quick Guide ya, ada quick guide-nya di sini. Untuk saya informasikan ya guys, untuk brand dari yang bergaransi WPG itu biasanya nggak disertai DVD ya. Kemarin ada yang nanyain ke saya, kok nggak ada DVD-nya? Bahkan kadang di box-nya ini pun nggak ada logo dari WPG-nya, seperti itu. Selama ada segel seperti ini, segel dari WPG ini, ya insya Allah pasti resmi dari brand WPG, dari distributor WPG resmi Indonesia ya guys ya. Oke, di sini untuk kartu grafisnya keluarin dulu kelengkapannya ya, spons bagian dalam, dan ada box, ada anti static bag ya. Warning not for cryptocurrency mining, violation of this will void warranty ya. Tenang aja, ini unit bukan bekas mining, tapi ini unit PC personal ya, PC rumahan ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat untuk kartu grafisnya. Ini ciri khas dari Colorful Tomahawk itu seperti ini ya, warnanya merah hitam, kemudian dual fan, heatsink berwarna chrome ya, lebih ke chrome dan jernih ya guys, kinyis-kinyis. Kemudian PCI Express 3.0, ROHS komplain ya. Kemudian di sini juga ada barcode-nya, GTX 1650 4G. Oke, kita lihat di bagian atasnya. Bagian atasnya ini heatsinknya sangat gede untuk seri Colorful ini. Jadi tentunya ini juga ciamik ini untuk proses mengakomodir pendinginannya. Kemudian dia butuh 6 pin port tambahan, TDP kurang lebih range 75 sampai 120 watt ya. Kemudian sudah quality komponen itu sudah pasti ada tulisan GeForce GTX di bawah ini, dan ini di bagian e-house-nya guys, bagian e-house-nya kinis-kinis ya, bersih banget guys, sangat kinclong. Ini untuk display, keperluan display di sini dibekali 3 buah display. Jadi ada 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port ya guys ya, dan tentunya kinclong. Oke, kita lihat untuk part bagian belakangnya, ini fibernya juga masih bening banget. Untuk serial number sudah dipastikan sama ya, I022X ya, digit terakhirnya, mantap. Colorful GeForce GTX 1650 NB GDDR6 ya. Jadi di sini untuk segelnya itu per Desember 2021 ya, Desember 2021, maka akan berakhir 3 tahun ya, 22, 23, 24 Desember 2024 ya. Expirednya berarti ya Januari 2025 itu udah expired, seperti itu. Oke, kita langsung menuju ke PC dan kita tes ya guys ya. Kita tes drive. Kita turunin dulu untuk camnya, on cam display. Kita pasang yuk di PC Express ya. Kita pasang dulu, pastikan tegak lurus, dan kita lock dengan 1 baut supaya benar-benar tegak lurus maksimal. Kemudian tidak lupa kita pasang 6 pin port tambahan ya, untuk mensupport frekuensi, clock frekuensinya, seperti itu. Oke, kita pakai display port nih, kita gunain display port ya untuk kartu grafis ini, dan PCI Express sudah terpasang, kemudian display port sudah saya colok, saya supply dengan power supply Coger CMX 700 volt 80 plus bronze. Kita nyalakan PC-nya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantul jewel terkuul-kuul, berputar, kinyis-kinyis, senyap terkenyap-kenyap ya, mantul terkuul-kuul. Kita siap-siap menuju ke display. Kita lihat untuk wattmeter menunjukkan angka yang sama ya, range 110, 120 seperti itu guys. Display udah tampil.
Jadi ada sedikit perbedaan kalau dari wattmeter sama TDP yang ada di layar ya. Tentunya sangat-sangat berbeda. Daya semu dan real. Oke, kita naikkan dulu. Untuk tripodnya saya tes kartu grafis ini per 7 Februari jam 13.33 ya. Pas matahari masih terik-teriknya, namun hujan hadir ini guys. Ya, alhamdulillah. Oke, kita tunggu resolusi layar berubah ke Full HD. Tandanya nanti dia akan berkedip ya. Berkedip lalu resolusi layar akan berubah ya. Seperti itu ciri-cirinya. Sambil kita masuk dulu ke sistem, kita mau tahu ya suhunya berapa derajat nih. Nih, bisa dilihat ya guys. Di 34 derajat Celcius ya untuk kartu grafisnya ya. Minimal 33, maksimal 34. Average-nya di 33. Mungkin nggak kelihatan. Oke, kita tunggu resolusi layar berubah ke Full HD dulu. Kita tunggu dulu guys. Untuk wattmeter juga masih sama di kisaran itu 150 maksimal ya, 150-160 karena itu mensuplai mengukur suplai daya keseluruhan ya dari seluruh device yang tertancap. Oke, resolusi layar udah berubah ke Full HD ya. G-Sync compatible display connected, kita intip dulu, berjalan di 165 Hz, kita langsung record ya. Oke, kita buka untuk software pendukungnya. Di sini untuk HW info kita reload karena ini suhu 33 derajat sebagai suhu terendah ya. Kita reload, kemudian MSC Afterburner juga perlu kita reload. Dan kita buka juga yang namanya GPU-Z. Oke, kita tunggu ya. Jadi ini sambil aku recording guys, recording dari kamera dan layar dari PC ini sendiri ya. Tentunya juga resource-nya sangat-sangat terpakai juga ya dari kartu grafisnya. Bahkan saya edit juga video ini, saya edit pakai kartu grafis ini. Jadi akan selalu seperti itu guys. Oke, kita akan look up. Di sini posisi kartu grafis di 35 derajat ya. Bisa dilihat ya tadi. Jadi untuk nama kartu grafisnya ini guys. Colorful Tomahawk GTX 1650 GDDR6, arsitektur Turing pastinya. Dia memiliki teknologi 12nm, sudah hemat daya. Render tekstur mappingnya 32/56 dengan core-nya 896 unified ya. Support DirectX 12_1 ya, DirectX support. Kemudian dia memiliki bandwidth 192 GB per second, bus speed-nya 128 bit. GDDR5 nya Samsung 4 GB ya. Memory size-nya dengan di driver versionnya yang terpakai di 528.24 WHQL tentunya ya, sudah official Windows Hardware Quality Labs. Untuk base clock, boost clock, dan memory clocknya sama. Kartu grafis ini pakai 6 pin power, jadi dia punya boost clock di 1710 MHz ya. Bisa diajak hemat daya, bisa diajak kencang juga. Untuk board desainnya sendiri dual slot ya, panjang 23,2 cm, lebarnya 12,7 cm, dan tebalnya 3,9 cm. TDP-nya 75 watt maksimal dengan suggested power supply yang disaranin tuh pakai 250 watt yang udah dites sama tim Tats Power Up. HDMI-nya 2.0, DisplayPort-nya 1.4A dengan membutuhkan power connector 6 pin power tambahan. Seperti itu. Oke, kita langsung tes aja tanpa basa-basa. Langsung kita jalanin Firestrike di preset 1080. Oke. Kita tunggu guys. GPU core voltage minimal di 0,656, current juga 0,656, maksimal di 0,744 ya. Ini dalam kondisi dia belum ngapa-ngapain ya, masih nampilin software-software ringan. Nah, ini kita mau benchmark di Firestrike preset 1080 aja. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Firestrike grafik test 1. Mantap, ALT kita tampilin on screen display-nya, malah aku tutup. 45 derajat ya suhunya, adem menggigil.
46. Ya ini untuk ngejalanin Firestrak dia bisa di 40 sampai 50 fps. Dan jumlah framenya kita lihat ya, biasanya di 1400-1500 frame ya. Hampir 2 kali 1050 Ti. 1100, 1200, 1300-an guys. Jadi 1,3 kalinya. Seperti itu. Lanjut ke Firestrak Graphic Test 2. Untuk rendernya juga lebih smooth tentunya, menggunakan si 1650 DDR6 touring ya. Mantap, FPS di 30-an ya, 35, 36 average-nya. Temperatur hanya di 50-an, 52, 53, dengan load 96%. VRAM terpakai di 1,4 GB dan memory clock-nya di 6 GHz. Core clock berjalan di 1,89 GHz. Kipas muter hanya di 1300 RPM atau 39% RPM performance ya. Dan prosesor juga santuy di 4% performance dengan suhu 40 derajat Celciusan ya. RAM terpakai hanya 6 GB RAM PC ya. Dan VRAM hanya di 1,4 GB untuk ngejalanin tes ini. Nah, ini basic test, ini di bench keseluruhan device yang tertanam di PC. Dimaksimalin, mana sih yang paling maksimal, mana sih yang paling optimal ya, dia yang akan ditonjolkan ya. Ya di sini CPU test lebih cenderungnya ya untuk basic ini. Jadi dia berjalan di 70 fps-an, average-nya 70 fps. Mantap. Lanjut tes terakhir pakai combine test ya. Combine testnya juga bakal lebih ringan lagi. Dan durasinya juga lebih kecil, lebih berat tapi durasinya lebih kecil, seperti itu maksudnya guys. Kita lihat dia bisa achieve berapa fps nih untuk seri 1650 DDR6. 29, 18, 17. Pantau guys. 18, average-nya di 26-an ya, 26, 27, 25, 24. Oke, nice. Performanya juga tentunya mantul ya. TDP maksimalnya 80 watt aja, dan ini udah cenderung idle ke 36 watt ya. Oke, di sini kita lihat tuh Firestrak score-nya di 9110, good ya predikatnya. Cukup dekat dengan average score-nya. Kemudian graphic score di 9766 dengan combine score di 3800-an. Untuk patokan game pakai GTA 5 1080p Ultra bisa 150 fps. Kartu grafis ini average berjalan di 1800 lebih ya, 1860-an MHz untuk GPU clock preferensi, sedangkan untuk memory clocknya berjalan di 1500-an ya, 500-an MHz. Jadi performanya juga adem. Di tes 1 dia hanya achieve 51 derajat Celcius di 53 fps, tes 2 di 56 derajat Celcius menuju ke 57 ya, dengan fps 44,65 fps. Dan kalau kita lihat kesimpulannya, kartu grafis ini jadi udah mengadopsi teknologi yang lebih baru dari para pendahulunya tentunya. Yang varian 4 GB dia yang cukup menurut saya price to performance sih untuk seri 1650 ini, baik DDR5 DDR6 sama. DDR6 yang lebih kencang daripada DDR5 pastinya, seperti itu. Dan tentunya di sini kalau kita lihat untuk kartu grafisnya adem, udah idle aja ini di 38 derajat Celcius. Kemudian TDP-nya juga hemat daya di 35 sampai 36 watt, idle-nya 32 watt bahkan minimal. Jadi gap perputaran kipasnya juga sangat kecil di sini, kurang lebih 10% aja ke full load ya. Dan performanya juga mantap, FPS yang didapat juga stabil. Overall seperti itu guys, kita akan tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe, see you on the next video. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.